Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore ini kami dari PT PSS ingin memperkenalkan tim pelatih yang akan menaungi tim PSS di Liga musim 2022-2023. Oke, yang pertama selamat datang pada tim pelatih semuanya yang mungkin teman-teman juga semua sudah pasti kenal banget. Selamat datang Coach Seto Budiantoro. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan PSS dan didampingi dengan Coach Asep Ardiansyah dan juga Coach Ansari Lubis. Ya, ini belum lengkap tim kami, tapi sambil berjalan kami akan melengkapi squad kami semua, termasuk dengan juga pelatih, pemain dan official yang akan segera menyusul dengan tim yang sudah ada ini. Ya, kami berharap dengan tim pelatih yang baru ini kita bisa mengangkat kembali prestasi PSS untuk lebih berkiprah di Liga Sepak Bola Indonesia. Saya yakin Coach Seto akan mampu membawa prestasi PSS lebih baik dan kita PSS akan terbang lebih tinggi ke depan. Ya, oke. Selanjutnya sebelum nanti ada tanya jawab, mungkin saya silakan Coach Seto untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Kayaknya tegang-tegang amat sih. Pada puasa. Nunggu buka nih, nunggu buka. Ayo sekarang biar kuat nanti. Oke, ya ini sedikit sambutan. Walaupun sering ketemu ya, kan seperti itu. Tapi oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada manajemen PT PSS telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar lebih tentang sepak bola dan mudah-mudahan apa yang menjadi kepercayaan dari PT PSS ini sebagai amanah, bukan hanya sebagai PSS tapi menurut saya ini menjadi wakil masyarakat Sleman, menjadi wakil masyarakat DIY secara umumnya dan pecinta PSS tentunya. Jadi ini sebuah amanah buat kami dan kami akan mengemban itu dengan kemampuan kami, ya, bukan hanya saya tapi dengan teman-teman juga, dan juga dalam artian kehadiran saya secara pribadi juga nggak bisa menjamin bahwa tim ini akan lebih baik dari tahun kemarin, tapi saya punya keyakinan selama dari masing-masing yang ada di PSS ini punya niat, kemauan untuk maju, saya pikir itu akan terwujud. Jadi harapan saya bukan hanya saya, tapi stakeholder yang ada di PSS, baik dari PT maupun masyarakat, supporter, seperti itu. Jadi jelas ini tanggung jawab saya nantinya ke depan, tapi kalau kita mau niat awal dari hati, dari kemauan masing-masing yang terlibat di sini, saya pikir apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan dan target dari PT PSS itu akan terwujud. Harapan saya seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit saja dari saya, dan tadi sudah diperkenalkan saat ini yang bisa hadir menjadi artinya bukan asisten ya, temen ngobrol nanti di lapangan. Di sini ada Coach Ansari Lubis, ini dulu senior saya di Pelita dan salah satu pemain idola saya waktu itu, sekarang sih enggak. Ini di sini ya Pak ya, nanti kita temen ya Pak. Jadi apapun itu
kan gitu. Dan beliau, saya tahu karakter beliau. Jadi dan sebelum ini beliau juga melatih di PSMS Medan ya Pak ya. Kemarin juga ketemu di 8 besar, tapi itu masa lalu lah kan gitu. Mungkin buat Wak juga masa lalu. Jadi kita harus melihat ke masa depan kan itu, mudah-mudahan apa yang menjadi impian dapat terwujudkan gitu. Terus kemudian ini ada Coach Asep ya. Coach Asep ini juga mungkin tidak asing buat teman-teman wartawan, mungkin terasing buat yang lain. Buat saya dia bukan pelatih fisik, dia penghibur saya. Tampang mulutnya seperti Benyamin, itu yang saya suka kan gitu. Tapi apapun itu ya udah lah kan gitu. Karena sudah jauh-jauh hari sebelum kompetisi bubar pun dia sudah minta coach, saya ngikut kan gitu. Ini candaan, jangan dicatat kan gitu. Ya, tapi jadi ini yang bisa hadir saat ini. Jadi belum ada pelatih kiper, nanti kita coba. Terus belum mungkin teman-teman tim analis kan gitu. Terus mungkin kita coba apakah kedepannya dengan asisten teknisnya ada 2, 3 atau 5, ya nggak tahu kan gitu. Nanti kita coba perkenalkan satu persatu di hari yang lain kan gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan peta sekarang yang terjadi, artinya sebenarnya pergerakan PSS sedikit terlambat menurut saya secara pribadi. Artinya kalau saya membaca dari sebelumnya kompetisi belum selesai pun beberapa tim sudah membidik dan bahkan sudah bernegosiasi seperti itu. Dan ya inilah kami saat ini PSS dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jadi sampai detik terakhir PSS masih memikirkan bagaimana ke depan bertahannya kan gitu. Jadi belum sempat memikirkan tentang pemain kan gitu. Dan waktu itu saya juga dicuekin juga karena masih fokus bagaimana bertahan kan gitu. Buat saya sih nggak apa-apa kan gitu. Tapi ya ini yang perlu kita ketahui bahwa kita memang sedikit terlambat tentang rekrutmen pemain terutama. Tapi mungkin fokus kita saat ini mungkin pemain yang dipertahankan dan gitu, siapa aja kita harus tahu seperti itu. Dan kedepannya jelas kami akan berkoordinasi dengan manajemen dan teman-teman pelatih untuk sesegera mungkin pemain-pemain bidikan siapa aja yang akan kami bidik, dan itu juga menyesuaikan budget dari manajemen kan seperti itu. Jadi tapi buat kami mungkin ini terlambat. Kalau kita melihat MotoGP, kadang start kita nggak bagus, tapi yang paling penting finishnya kan gitu. Jadi start awal memang berpengaruh, tapi yang paling penting finishnya kan gitu. Itu aja sih, terima kasih. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Itu emang kita start agak terlambat ya. Karena sebelum ada kepastian kita masih bertahan di Liga 1, saya tuh masih sungkan hubungin Coach Seto begitu. Kalau berapa persennya saya nggak tahu, karena waktu kemarin PSS berapa pemainnya saya nggak tahu kan gitu. Cuman dari beberapa pertandingan memang yang sering main-main itu aja kan gitu. Ya itu aja sih kan gitu. Mungkin ya, karena saya nggak terlibat secara langsung bagaimana latihannya seperti apa, karena saya lihat di TV kan gitu. Dan kadang TV saya juga nggak bagus juga kan gitu, bleret kan gitu. Jadi siapa aja yang dipertahankan memang ada beberapa, tapi kalau prosentase berapanya saya nggak bisa pastikan kan gitu. Dan mungkin juga sebagai info sih, kami memang sudah berkomunikasi, memang ada beberapa pemain yang coba dipertahankan manajemen, mungkin ada beberapa pemain yang ada ingin pindah kan itu, ada ingin pindah dan ya nanti kita lihat perkembangannya kan gitu, dan itu wajar lah kan seperti itu. Tapi saya pikir manajemen juga berusaha untuk mempertahankan di situ, dan menurut saya yang pemain itu ya oke lah kan itu seperti itu.
tentang pemain yang dipertahankan ya. Terus apa lagi? Udah itu aja tadi ya. Oke. Nanti nambah lagi nih. Nambah lagi. Oke, makasih ya. Saya kira saya juga berkeinginan untuk bisa berkiprah di Liga 1 gitu loh. Artinya Coach Seto juga teman saya dan saya ingin belajar sama yang lebih tinggi lisensinya karena saya tahu Coach Seto punya kelebihan yang mungkin saya belum punya gitu. Jadi saya mau belajar banyak sama dia. Saya kira itu. Ayo siapa lagi? Ya. Nih siapa yang Oke, Coach. Katanya statement aja kan. Kok saya nggak ditanya? Emang belum terkenal memang. Statement apa nih? Ya nggak tahu, lu ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Langsung aja sedikit. Yang pertama terima kasih buat manajemen serta Coach Seto khususnya telah memberi saya pribadi kesempatan. Harapan saya, doa saya semoga saya bisa berkontribusi banyak untuk kemajuan PSS ke depannya. Semoga diberi jalan kemudahan buat kita semua. Mohon dukungannya, supportnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh banyak yang tepuk tangan malah. Oke, terima kasih. Kalau tadi pertanyaannya kenapa berarti lokal nggak berarti asing, saya rasa sih mau asing atau lokal penting kan gocekannya Coach ya. Oke, jadi saya tidak terlalu melihat itu apakah harus berarti asing atau berarti lokal, tapi saya yakin Coach Seto akan mampu membawa prestasi PSS lebih baik. Itu yang saya yakini. Jadi kenapa saya bawa kembali Coach Seto untuk ke PSS? Saya yakin Coach Seto akan mampu. Gitu. Kalau targetnya waktu itu kan debut dari baru naik ya dari Liga 2 ke Liga 1 di peringkat 8. Ya itu kan debut ya. Saya yakin Coach Seto tahun kedua debutnya di PSS lebih baik lah. Ya mohon doanya untuk dari teman-teman semua. Kita berharap kita bisa lebih baik. Ya, mohon doa dan dukungannya. Jadi begini, artinya buat saya pribadi setiap tahun kompetisi pasti berubah-ubah. Kekuatan tim juga berubah-ubah. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan tahun yang lalu dengan tahun sekarang kan itu. Dan tahun ini saya masuk di PSS. Artinya ya mohon maaf mungkin nanti kalau saya bicara tolong dievaluasi Pak kan gitu. Jadi saya melihat dari perkembangan tahun kemarin PSS ini dalam kondisi yang tidak begitu bagus kan gitu. Nah ini saya merasa kita memulai dari nol kan gitu. Mungkin enggak nol sih, minus bisa jadi kan gitu. Kalau saya bisa bayangkan mungkin saat ini di sini ada gelas dengan air yang sangat keruh. Bagaimana kita membuat itu menjadi akan bersih kan gitu. Bagaimana caranya? Jangan tanya saya kan gitu. Tanya rumput yang bergoyang katanya kan gitu. Jadi kalau membanding-bandingkan tahun lalu seperti ini, tahun besok menjadi lebih bagus, tidak ada jaminan dari saya kan gitu. Kalau dulu saya waktu awal promosi ke Liga 1 peringkat 8 tahun ini akan lebih baik juga belum tentu kan gitu. Di awal tadi saya sudah bicara bahwa stakeholder yang ada ini kalau kita bisa kita satukan niat, kita satukan keinginan, ya itu bisa akan terwujud. Tapi kalau hanya membebankan ke saya, ya itu sangat berat kan gitu. Jadi dengan perumpamaan tadi bahwa ya kita mulai dari nol nih, semuanya dari manajemen, dari tim pelatih, semuanya berawal dari nol kan gitu. Jadi kalau apa ya bisa 10 besar pun buat saya sudah cukup bagus banget kan gitu. Tapi kalau kepleset sampai yang lebih bagus lagi ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh lagi, mungkin itu statement sedikit dari saya. Terima kasih.
Nah, tenang toh. Jadi tidak ada jaminan siapapun buat saya ya. Tapi nggak tahu kalau orang lain, oh ya, saya jamin nih gini. Ya monggo. Kalau saya nggak bisa menjamin bahwa tim ini akan menjadi lebih baik. Tapi saya akan berusaha semaksimal yang saya mampu untuk menjadi lebih baik, kan gitu. Itu sih. Ada lagi? Saya pikir itu situasi yang normal ya dalam sebuah tim, dalam sebuah perjalanan. Dan suatu saat saya seperti itu pun bisa jadi. Tapi apa kalian mau? Apa kalian mau doakan seperti itu? Enggak kan? Kalau kalian doakan seperti itu, enggak ngopi-ngopi lagi kita. Ya artinya seperti ini sih. Ya saya ngikutin PSS. Artinya dari tahun-tahun yang dulu-dulu juga kursi pelatih di PSS itu panas, kan gitu. Yang saya rasakan sih, kan itu. Ya mudah-mudahan saya betah dengan panasnya kursi itu, kan gitu. Mudah-mudahan. Tapi ya ini semuanya yang saya bilang tadi, stakeholder yang ada di PSS ini ya mau ya menjadi satu visi misi yang sama, kan gitu. Kan gitu. Jadi bukan hanya saya saja yang bekerja. Saya memang yang terdepan untuk di tim tenis, kan gitu. Jadi apapun hasilnya ya secara teknis tanggung jawab saya, kan gitu. Tapi secara keseluruhan ya Pak Andi lah. Enggak bercanda Pak, tenang aja Pak. Saya sukanya bercanda Pak. Biar habis ini diajak makan. Ya harapan kami ke depan jelas buat kami tim pelatih kerja yang sangat berat karena memulai dari nol, dan pemain yang direkomendasikan mungkin juga yang kita lihat dengan target yang bebankan dari manajemen mungkin sangat berat, kan gitu. Dan tapi apapun yang terjadi ya kita masih ada proses untuk berlatih, untuk belajar, kan seperti itu. Dan tadi di Mas Gondang bicara bahwa dan kebetulan kami ini memang dari Liga 2 dan disuruh belajar ke Liga 1, ini kan sangat sulit buat saya, kan gitu. Tapi apapun itu ya kita berusaha. Itu Mas. Oke, sebenarnya kami sudah bergerak walaupun belum resmi, kami sudah bergerak sebenarnya seperti itu. Jadi tentang jelas awal kami pemain yang direkomendasikan, yang kedua jelas kami berkoordinasi pemain-pemain rekrutan sampai berjalan, terus kemudian harapannya sih nggak sampai seminggu ya, kan gitu, karena kasihan teman-teman yang dari Medan, dari ini nahan seminggu juga berat juga, kan gitu. Tapi nggak tahu juga sih kalau di sini seminggu udah punya pacar, nggak tahu juga, kan gitu. Jelas seminggu depan itu jelas seminggu ke depan jelas salah satunya kita matangkan bahwa staf-staf pelatih, bagaimana dokter, bagaimana semuanya staf sampai kitman, tentang lapangan juga latihan, dan sedikit obrolan kalau lapangan di Macan seperti apa ya, ini yang jadi kendala-kendala di situ. Pastinya rekrutmen pemain jelas, kapan kita mulai nanti berlatih seperti apa, terus kita ngobrolin program, mungkin pelatih fisik mau TC ke Perancis atau mana saya nggak tahu. Ya boleh dong, kan dia punya pikiran seperti itu, tapi kalau manajemen nggak mengizinkan kan sama aja, kan gitu. Seperti itu. Dan mungkin juga saya berkoordinasi sama coach bagaimana nanti job desk kita masing-masing. Dan sebelumnya juga pasti ada sebelum kita memulai latihan juga, saya juga mau ada sedikit pertemuan dengan semua staf pelatih, misalnya seperti ini yang rencana yang mau saya bahas, kan gitu. Itu hanya garis besarnya ya, jangan ditulis jadi nanti biar nggak dicontoh yang lain. Guyon. Sekarang ini Coach Seto kontrak dengan PSS untuk 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau.
3 musim sama musim duren.